Pengertian modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Depdiknas mengatakan bahwa modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang guru atau fasilitator. Adapun fungsi modul yang pertama sebagai bahan ajar mandiri, yang kedua pengganti fungsi pendidik, ketiga sebagai alat evaluasi atau mengukur kemampuan diri sendiri, keempat sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Tujuan pembuatan modul. Yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa, mengembangkan kemampuan siswa dan berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber daya dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang terakhir, memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Adapun kegunaan modul, yang pertama, penyedia informasi dasar. Kedua, bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik. Yang ketiga, sebagai bahan ajar pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang menarik. Yang keempat, menjadi petunjukan pengajar dan efektif bagi pendidik. Yang kelima, bahan berlatih bagi peserta didik dalam melakukan penilaian sendiri. Adapun langkah-langkah penyusunan kerangka modul. Yang pertama, menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Yang keempat, menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Yang kelima, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Yang keenam, memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul tersebut. Materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 semester 2, yaitu sejarah lahir dan berdirinya dinasti Abbasiyah. A. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan atau pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam kedua yang berkuasa setelah di Baghdad, atau sekarang ibu kota Irak. Kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah berkuasa setelah mampu meruntuhkan kekhalifahan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu al-Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berkuasa dalam kurun waktu tahun 780 Masehi sampai tahun 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. 2. Latar belakang munculnya dinasti Abbasiyah. Berakhirnya dinasti Umayyah akan dan digantikan oleh era dinasti Abbasiyah bukan hanya karena mereka kalah dalam pemberontakan yang dimenangkan oleh Abu al-Abbas As-Saffah, melainkan juga adanya faktor internal yang mendorong dinasti Umayyah mengalami keruntuhan. Adapun faktor internal tersebut diantaranya dan berikut beberapa hal yang melatar belakangi pendirian dinasti Abbasiyah. Proses lahir dinasti Abbasiyah. Untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, banyak cara yang dilakukan Bani Abbasiyah. 1. Membentuk gerakan bawah tanah. 2. Menerapkan politik bersahabat. 3. Gerakan yang dilakukan tidak menggunakan nama Bani Abbas, melainkan menggunakan Bani Hasim atau Ahlul Bait. 4. Menjadikan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik gerakan Bani Abbas dan menetapkan Abu Muslim
Khurasani sebagai pemimpin. C. Fase memerintah dinasti Abbasiyah. Fase memerintah dinasti Abbasiyah dapat diklasifikasi menjadi 5 fase sebagai berikut. 1. Fase pertama, masa pengaruh Persia 750 sampai 847 M. 2. Fase kedua, masa pengaruh Turki 847 sampai 945 M. Fase ketiga, masa kekuasaan Bani Buwayhi 945 sampai 1055 M. Masa pengaruh Persia kedua. Fase keempat, masa kekuasaan Bani Seljuk 1055 sampai 1199 M. Masa pengaruh Turki kedua. Fase kelima, masa kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh menapun 1199 sampai 1258 M.